Halo teman-teman, jadi ini adalah video lanjutannya. Pokoknya aku tuh nggak sabar banget pengen cepet-cepet menyelesaikan cerita ini. Masih di cerita yang sama, tapi ini tuh kelanjutannya setelah si nenek meninggal dan setelah aku tuh ikut membandingkan jenazahnya teman-teman. Kira-kira tuh gimana. Jadi mumpung aku lagi libur ada di luar, jadi langsung aku bikin beberapa video buat stok di channel YouTube aku ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau sudah sampai rumah aku tidak bisa bikin konten lagi. Makanya buat teman-teman tolong bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa di share. Teman-teman, jadi setelah si nenek ini meninggal dunia, aku tuh nggak lantas dipulangkan ke agensi kuburan aku ya, tapi aku tuh masih dipakai di situ teman-teman. Karena apa? Karena si neneknya ini tidak langsung dimakamkan, dan aku tidak tahu si nenek ini ditaruh di mana ya teman-teman. Karena setiap hari itu mereka tuh di rumah melakukan ritual-ritual seolah si nenek ini tuh kayak masih hidup gitu teman-teman. Nah, jadi salah satu yang aku lakukan di rumah itu ya seperti biasa sih, aku kayak melakukan kegiatan sehari-hari aku, kayak memasak, beres-beres gitu kan. Hanya bedanya memang nggak ada nenek lagi gitu ya. Cuman yang bikin kita sibuk pada saat itu bukan hanya aku aja, tapi semua anggota keluarganya kayak bikin apa ya, kayak dari kertas merah gitu dilipet-lipet gitu. Itu tuh banyak banget dan sampai berhari-hari baru bisa selesai ya teman-teman. Itu semua anak cucu menantunya tuh kumpul untuk bisa bikin itu, dan sambil bikin itu pun kita tuh kayak nggak serius-serius banget ya, sambil ngobrol, sambil bercanda. Terus juga kalau pas makan siang atau makan malam itu kita masak bareng, kadang ke pasar juga, bercanda-bercanda gitulah ya teman-teman. Nah, setelah selesai berapa hari, jadi ceritanya ya teman-teman, pada malam itulah ya aku tuh kayak mimpi. Jadi kebetulan memang aku tuh tidur sendirian, dimana ya tempat tidur aku tuh masih tempat tidur yang sama di saat nenek masih belum meninggal, di lantai bawah gitu ya, sementara mereka di kamarnya masing-masing di atas. Jadi pada malam itu aku tuh kayak dimimpiin sama si nenek. Mimpinya itu aku tuh kayak lagi tidur, terus si nenek itu datang ngedeketin aku, terus dia tuh kayak nyelimutin aku gitu teman-teman. Dalam mimpi aku seperti itu. Nah, besoknya aku tuh cerita sama salah satu cucunya, dimana cucunya ini sudah menikah juga sih gitu ya teman-teman. Aku cerita, aku semalam mimpi didatangi nenek loh gitu ya, nenek itu datang ngedeketin aku, terus kasih aku selimut. Aku bilang gitu. Oh iya ya, dia bilang gitu teman-teman. Besoknya tahu nggak sih teman-teman, jadi anaknya si nenek ini datang ngasih aku selimut baru teman-teman. Aku kaget dong, kenapa kok ngasih aku selimut gitu ya. Katanya dia bilang, kamu kan mimpi didatangi nenek ngasih selimut. Nah, itu tuh adalah suatu pertanda kalau nenek itu sayang sama kamu. Dia mengucapkan terima kasih sama kamu karena selama ini kamu sudah bantu merawat dia. Dia bilang kayak gitu. Jadi ini saya kasih selimut ini buat kamu, anggap saja ini dari nenek, ucapan terima kasih, katanya gitu. Ternyata si cucunya yang aku ceritakan ini, dia cerita sama anggota keluarga yang lain, sehingga mereka itu berkesimpulan seperti itulah. Ini itu menurut kepercayaan mereka ya teman-teman. Jadinya aku tuh kayak dikasih selimut beneran gitu. Nah, kelanjutannya nih ya teman-teman, pada tanggal 6 September itu kan si nenek itu katanya mau dimakamkan ya. Kalau kata bahasa kita sih dimakamkan ya, mungkin dibakar atau diapain aku nggak tahu ya. Terus kok tepat banget dengan hari ulang tahun aku gitu ya. Terus aku bilang, kok hari pembakaran nenek kok tepat hari ulang tahun aku ya gitu. Mereka kaget, yang bener katanya gitu. Iya, aku bilang. Terus mana coba lihat KTP kamu. Aku kasih lihat kan KTP aku. Oh iya, ternyata benar katanya gitu. Akhirnya singkat cerita, pada hari itu, di mana hari itu adalah hari terakhir ya mereka melihat jenazahnya nenek untuk terakhir kalinya gitu ya, karena mungkin hari itu juga mau dimakamkan ya kalau menurut bahasa kita ya teman-teman, atau mau dibakar gitu ya. Jadi ya aku ikut diajak datang ke tempat apa ya, sembayangan itu ya, takbir apalah pokoknya, ada apa ya, ada petinya si nenek gitu ya teman-teman. Jadi di situ mereka ya mungkin nyanyi-nyanyi sebagai persembahan terakhir ya, doa lah ya kalau menurut kepercayaan mereka ya teman-teman. Terus di situ dipasang video kenangan di saat nenek masih hidup bareng anak-anaknya, cucunya, menantunya, cicitnya, dan di situ juga ada aku teman-teman, ada foto aku sama nenek. Aku kayak terharu banget, ternyata kok aku ada di video itu gitu ya teman-teman. Pokoknya singkat cerita, setelah semua proses acara itu selesai, pulanglah teman-teman. Jadi berapa mobil ya rombongan, aku pikir ya sudah selesai sudah gitu kan, kita pulang ke rumah masing-masing gitu deh. Ternyata aku diajak ke restoran besar teman-teman,
di situ tuh makan-makan, pokoknya makan besar ya. Satu tempat itu disewa oleh keluarga si almarhum si nenek ini ya. Tahu nggak sih, ternyata mereka itu merayakan ulang tahun aku tuh dikasih surprise teman-teman. Jadi udah disiapin kue tar, yang bawain kue tarnya juga petugas restorannya gitu. Terus kayak mereka tuh sambil nyanyi selamat ulang tahun buat aku tuh kayak kaget gitu ya teman-teman. Ya ampun, kok mereka inget kalau ini tuh hari ulang tahun aku, padahal hari ini juga tepatan dengan apa ya, pemakaman orang tua mereka gitu kan ya. Tapi kenapa kok masih apa ya, masih punya rencana gitu kan. Keluarga besar loh teman-teman ikut memeriahkan gitu kan ya, punya rencana untuk merayakan ulang tahun aku. Di situ aku tuh kayak ya ampun, ini beneran apa enggak sih. Pokoknya itu adalah pengalaman yang amat sangat tidak bisa aku lupakan ya teman-teman. Terus setelah tiup lilin, kita foto-foto bareng. Terus juga anak cucunya itu ngasih kado, ada yang ngasih kado baju tidur, ada yang beliin aku lipstick, ada yang ngasih aku kompau. Pokoknya bahagia sekali ya teman-teman. Meskipun pada saat hari itu ya kesedihan juga sih, tapi kalau menurut mereka sih katanya kalau orang meninggal itu ya sudah tidak usah ditangisi, tidak usah dibikin sedih, ya udah happy aja katanya gitu teman-teman. Jadi sudah di saat itu terakhir aku bareng-bareng sama mereka. Besoknya mereka bilang, Nela hari ini sore kamu mau dijemput sama agensi kamu, bukannya kita nggak mau memperkerjakan kamu lagi di sini. Karena apa? Karena memang tidak ada lagi yang kamu jaga di sini, nenek sudah nggak ada. Dia bilang gitu. Aku bilang iya tidak apa-apa. Jadi aku tuh kayak mengucapkan terima kasih banyak buat mereka sudah menerima aku selama bekerja di situ, dan mereka juga ya mengucapkan terima kasih juga dengan aku gitu kan. Wah, pokoknya amat sangat kenangan yang tidak bisa aku lupakan sampai sekarang. Sebenarnya ada sih foto-foto kenangannya ya, sempat aku dokumentasikan, tapi ya itu sudah kejadian sudah berapa tahun yang lalu, jadi udah entah kemana, HP-nya juga sudah entah kemana ya, rusak ataupun udah hilang ya teman-teman, aku juga lupa. Pokoknya itu membekas dalam ingatanku. Nah, pokoknya pertama kalinya aku mengalami atau ikut memandikan jenazah orang Taiwan teman-teman. Untuk keluarga itu akan aku kenang teman-teman. Pokoknya dua majikan ini akan aku kenang, dan ada lagi beberapa kejadian semasa aku menjadi TKW ilegal di Taiwan ya teman-teman. Jadi ini tuh kejadian yang memang baik-baik aja, yang happy aja, yang kebetulan alhamdulillah aku mendapatkan majikan yang amat sangat baik. Tapi teman-teman jangan salah dulu, aku juga pernah mendapatkan majikan yang kurang baik selama di sana, dan banyak sekali kejadian yang mau aku bagikan, mau aku share untuk kalian sebagai bentuk pengalaman diriku sendiri dan juga pembelajaran buat teman-teman, supaya teman-teman juga jangan apa ya, mengambil keputusan untuk kabur ya teman-teman. Pokoknya apapun itu, apalagi buat teman-teman yang ada di Hong Kong, rawan sekali ya teman-teman. Aku selama di sini nggak berani untuk coba-coba kabur, meskipun saat ini job sekarang ini agak-agak berat, tapi aku tetap bertahan teman-teman. Aku takut, nggak mau apa ya, nggak mau macam-macam di sini teman-teman. Ya pokoknya segitu dulu video aku teman-teman. Jadi ini tuh sudah jam 7 malam kurang lebih, sudah gelap ya teman-teman. Pokoknya nanti aku janji aku bakalan balik lagi, ceritain lagi pengalaman aku sebagai TKW ilegal di Taiwan teman-teman. Meskipun sekarang aku statusnya sudah menjadi TKW di Hong Kong. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang terus menyimak video-video aku. Pokoknya salam silaturahmi dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.